Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi yang jawab salam yang ketiga, Habib doakan mudah-mudahan yang lagi seret rezekinya dimudahkan oleh Allah. Yang belum punya anak cepat dikasih anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi dagangnya susah diberi lancar, laris dagangannya, amin Allahumma. Dan banyak jodohnya, banyak jodohnya, amin Allahumma. Jodoh itu bukan terus nikah lagi bapak-bapak ya, double gardan ya, sudah punya satu terus nambah lagi satu ya. Jodoh itu banyak sekali artinya ya. Kita berteman, satu pemikiran, satu jalan, itu namanya jodoh. Ketika kita makan, lauknya enak, pas, sesuai yang kita harapkan, itu namanya jodoh. Jodoh itu maknanya luas ya. Tapi mudah-mudahan kalau memang ada kesempatan, kuat, bismillahirrahmanirrahim. Ya, tapi khusus bapak sini jangan, takut Habib nanti keluar nanti dilemparin batu sama ibu-ibu ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah صاحب التاج والمعراج والبراك والعلام دافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه الطاهر مطهر معتر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على الله والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيد القانين وسفيع الساقلين سيدنا ومولانا محمد. Kurang keras. سيدنا ومولانا محمد سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا أيها المستاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقال رسول الله. Ayo jawab cepat-cepat. Kalau buat vaksin ngantri mau, tapi giliran jelas yang dicurahkan rahmat dari Allah Subhanahu yang disebut afdalul wasail, sampai ada hadis mengatakan tawassalu bi wa ahli baiti fa innahu la yuraddun mutawassilun bina. Kalau kita berwasilah kepada baginda Nabi Muhammad, berwasilah kepada ahli bait Nabi Muhammad, anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya wasilah itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dengar ada hadis Nabi disebutkan oleh guru kita atau ulama kita atau habib kita, waqala Rasul, cepat-cepat jawab sallallahu alaihi. Yang ditakutkan ketika kita mendengar asma baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak cepat-cepat menjawab sallallahu alaihi wasallam. Yang ditakutkan kita digolongkan orang yang bakhil. Na'udzubillah min dhalik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tamassak bi sunnati
dakhala al-jannah atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para habaib, sulalah, afadil, keturunan mulia baginda Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para habaib, para syaraif yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau ini diberi panjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau Allah jadikan ij'alu junudan min junudi Rasulillah, dijadikan generasi penerus datuk-datuknya, siar di mana tempatnya, masuk desa keluar desa, masuk kota keluar kota, tidak ada lain kecuali membawa daripada ajaran datuknya baginda Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan habaib-habaib kita yang kumpul di majlis, apa namanya majlisnya Habib Salim? Al-Hidayah, mudah-mudahan menjadi satu isyarah yang hadir semua akan mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Bahwasannya saya pernah mendengar dari satu hadis, saya dapat dari almarhum Sayyidul Walid Al-Habib Hussein Ibn Al-Habib Salim Ibn Al-Habib Muhammad bin Hamid bin Muhammad bin Abdullah bin Ismail bin Idrus bin Ali Ibn Al-Imam Umar Ibn Al-Imam Hussein Ibn Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Beliau mengatakan, yang artinya kurang lebih bahwasannya di mana desa yang kemasukan anak cucu baginda Nabi Muhammad, dan beliau menghidupkan daripada agama Allah, menghidupkan daripada syariat yang dibawa oleh datuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang desa yang mendukung perjuangannya habaib anak cucu Nabi SAW, orang desa tersebut akan digolongkan watilkal qarya udkhulul jannah birahmatih. Orang desa itu akan digolongkan orang yang akan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Di desa sini ada habib berapa Pak? Bu? Satu. Masih kurang? Masih kurang? Satu saja mampu membawa fadl, membawa keanugerahan, membawa petunjuk hidayah. Bagaimana kalau ada dua? Bagaimana kalau ada tiga? Bagaimana kalau ada empat? Dukung di mana habaib anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghidupkan sunnah-sunnah datuknya baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Habib Salim di desa apa namanya ini? Budi Asih. Mudah-mudahan beliau tinggal di desa Budi Asih. Mudah-mudahan istiqamah mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW, istiqamah, dan mengadakan rutinan pengajian, zikir, ratib maupun maulid juga istiqamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di depan kita, di tengah-tengah kita banyak habaib yang hadir. Saya maaf kurang tahu namanya satu persatu. Tadi ada yang sepuh, ada Habib Agil Al-Attas, juga ada Habib Sokat bin Syihab, ada Habib Ali bin Yahya, juga ada Habib Kesepuan Al-Kaf dari Cirebon, dan ada Habib satunya lagi yang gemuk, siapa? Habib Ali. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah SWT, anak cucu baginda Nabi SAW diberi berkah hidupnya, anak keturunan yang saleh salehah. Amin Allahumma. Mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat ya habaib anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
antum di mana tempatnya antum selalu membawa manfaat. Amin Allahumma amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati kepada para sesepuh, para tokoh masyarakat, baik dari agama maupun dari sipil maupun dari pemerintahan, yang saya hormati, mudah-mudahan tidak ada lain dalam kehidupan kecuali kehidupan yang membawa barakah, yang membawa manfaat, maslahat fid din wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Dan juga kepada hadirin hadirat, ikhwani rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak ada lain melangkahkan kakinya dari rumah untuk datang ke tempat ini. Apa niatnya, Bu? Pak, datang ke sini itu apa niatnya? Hah? Memperingati Maulid, memperingati Maulid Nabi Muhammad. Orang yang sudah menaruh niat baik di dalam hati, mendatangi satu tempat yang mana tempat tersebut diadakan peringatan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lain mudah-mudahan di hatinya meletakkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Mudah-mudahan Allah hitung dari setiap langkah kaki kita, dari rumah kita menuju ke tempat di mana tempat tersebut dibacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali hitungan dari pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan keluarnya majma' Maulid yahfir dunub. Mudah-mudahan dengan ada perkumpulan Maulid, keluarnya diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Habib Ali di dalam doa Simtud Durar, banyak sekali Habib Ali mengatakan permintaan, permohonan dengan wasilah lantaran baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya orang yang banyak hutangnya dilunasin hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang banyak dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita hadir di majlis Maulid, kita niatkan tidak ada lain untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tobatnya keluar dari majlis Maulid wallahi akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkah daripada keuntungan orang-orang yang hadir di majlis di mana dibacakan Maulid. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, masyikama majma'il maulid yujallil kurub. Habib Ali yang baru saja kita baca Maulid Simtud Durar, sebelumnya dipimpin Rotib Atas Awil Haddad, ya Habib Haddad, diteruskan lagi Maulid Simtud Durar. Ini Masya Allah, kita mendapatkan barokah yang mana barokah itu tidak ada hitungnya, tidak ada hitungannya, saking banyaknya barokah. Kenapa Habib tidak bisa menghitung, tidak mampu menghitung? Sebab ada satu kisah, malaikat Allah SWT yang diberikan tugas oleh Allah menghitung daripada tetesnya air hujan. Tapi ketika melihat umat baginda Nabi Muhammad bersalawat kepada Nabi Muhammad, satu salawat saja, maka malaikat ini tidak bisa menghitung, tidak mampu menghitung rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Makanya saya yakin antum yang hadir di majelis ini niatkan dengan baik. Mudah-mudahan dengan berkah Maulid, yang kebiasaan kita bermaksiat, yang kebiasaan kita sholatnya akhir, yang kebiasaan kita meninggalkan sunnah, kita niatkan dengan berkah kekuatan kita memperingati Maulid, insya Allah akan dirubah semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dikatakan ketika baginda Nabi Muhammad menampakkan wajahnya ke atas langit, mampu merubah arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Mekah. Bagaimana dengan hati seseorang ketika kita niatkan di majlis Maulid, mudah-mudahan ya Rabb, rubahlah dari perbuatan kami yang jelek menjadi perbuatan yang baik, dan kami yang jauh dengan Engkau ya Rabb, berkah kami hadir Maulid akan Engkau dekatkan, akan Engkau rajinkan kami untuk beribadah kepada Engkau. Amin Allahumma.
Amin ya rabbal alamin. Dikatakan dalam kitab Minhajus Sawi, tidak ada jalan buat kita menuju Allah tertutup. Jalan kita menuju Allah tertutup kecuali kita mencintai dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kecuali kita itba' dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai guru kita mengatakan, Al-Hafidhul Musnid Profesor Dr. Al-Habib Abdullah Ibn Samahatil Ustadul Imam Al-Habir Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir Bil-Fiqih, wahasa an tahruqan nar qalban fihi mahabbatun Nabi. Api neraka tidak akan mampu membakar jasad seseorang yang di dalam hatinya kencang menaruh cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Tahu yang disebut cinta kepada Nabi Muhammad? Apa cukup dengan ucapan lesan? Beribu kali, berjuta kali, bahkan bermiliar kali kita ditanya, anta tuhib Nabi, apakah engkau cinta Nabi? Kamu jawab, ana uhib, saya cinta Rasul, saya cinta Rasul. Apakah itu yang dimaksud cinta dengan Nabi? Nabi mengajarkan kepada kita, orang yang cinta kepada Rasulullah, dikatakan dalam hadis Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Syarat cinta kepada Nabi ternyata menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Nabi mahal, Nabi istimewa, Nabi super, tidak ada yang bisa menandingi dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, jangan dianggap remeh. Alhamdulillah di tengah-tengah kita hadir Pak Agung. Beliau pakai gamis, pakai sorban. Ada sunnatul Rasul SAW. Jangan merasa kadang ada orang, waduh Bib saya pakai sorban, aduh saya itu tidak berilmu Bib. Bukan masalah berilmu atau tidak berilmu. Itba' Al-Habib Abdul Qadir, semua gurunya yang ada di Tarim itu cuma satu pesannya, ya Abdul Qadir, ya Abdul Qadir. Semua guru beliau mengatakan disuruh itba' kepada Rasul SAW. Hidupkan kehidupan Nabi di dalam hari-harimu wahai Abdul Qadir. Bahkan sampai dikatakan al-jannatu bila Muhammad an-nar, surga bagi setingkat para wali tanpa Nabi Muhammad, tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, maka mereka merasakan di dalam neraka. Tapi sebaliknya, orang-orang yang khos, kekasih-kekasih Allah, tatkala maaf, dua tempat bukan jadi barometer pilihan para wali. Yang menjadi tempat pilihan para wali ketika bisa meletakkan kecintaan, ta'alluq, alliku qulubakum bimahabbatin Nabi SAW. Itu yang menjadi pemikiran orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Habib Ali menjadi orang besar, wali besar. Beliau mengarang kitab Maulid, sejarahnya Rasul SAW. Dan cucunya Rasulullah pada zaman itu, Habib Ali, manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah. Generasi atasnya lagi Al-Habib Ahmad bin Zain, juga orang yang dicintai oleh Rasulullah. Di atasnya lagi Al-Habib Abdullah bin Haddad, di atasnya lagi Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, di atasnya lagi Syekh Abu Bakar bin Salim. Tidak ada lain, itba' Habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pernah satu saat Habib Umar ditanya, Syekh Ratib Al-Attas, kenapa antum menjadi orang besar Habib? Law lam kunna hakada wa ma kunna hakada. Seandainya dalam kehidupanku, keseharianku tidak meneladani, tidak mencari daripada sunnah Nabi SAW, apa yang pernah diajarkan Nabi, akan tetapi belum aku jalankan, maka wallah aku tidak diangkat menjadi orang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kuncinya orang cinta kepada Rasulullah ketika hati antum, pemikirannya antum tidak ada lain kecuali kepada Nabi Muhammad. Meniru dengan Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad cara pakai baju, bagaimana Nabi SAW memakai siwak, bagaimana Nabi makan, bagaimana. Ini ada kitab, ini saya cerita sedikit. Satu ulama besar di Mesir, dan dia ahli medis.
Dia ini dokter, tapi alim. Beliau itu bikin kitab tentang masalah sunnah-sunnah Nabi SAW yang diajarkan oleh Nabi SAW. Satu contoh, saya contohkan ini siwak. Wah, siwak saya di mana? Di mobil ini, astagfirullahaladzim. Siwak ini, kata dokter ini, ternyata itu kalau dilihat dari segi kesehatan, itu 313 yang namanya sumber saraf itu datangnya dari gigi. 313 saraf organ. Ketika orang pakai siwak ini insya Allah dijamin kesehatannya. Tapi dalam satu hari itu ada yang mengatakan 20. Kalau ente sholat sunnahnya dijalankan, sholat duha, sholat qiyamul lailnya, sholat wajibnya, qobliyahnya, pakai siwak terus. Mau baca Quran pakai siwak, mau wiridan pakai siwak. Itu ternyata apa? Menguatkan daya ingat. Menguatkan daya. Ente punya hafalan, biar hafalannya gak lupa, jangan tinggalkan siwak. Salah satunya. Ada satu ustadz di Malaysia, termasuk orang kita. Beliau punya pondok tahfidzul Quran. Santrinya adatan kebiasaan ngapalin Quran takriban salah sesana. 3 tahun baru hafal. Ada yang 2 tahun setengah, ada yang 4 tahun, tidak ada yang 1 tahun. Tapi ketika dia membuka kitab tersebut, ada salah satu fadilah daya ingat, menguatkan daya ingat, santrinya diwajibkan. Makanya ulama salaf itu bahasanya begini, sunnah yang mereka lakukan seakan-akan menjadi wajib, makruh yang mereka tinggalkan seakan-akan memandang perkara haram. Ini pegangannya para sholihin. Bagaimana mereka diangkat derajat yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada lain, betul-betul dia menyatakan kepada dirinya sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi dijadikan oleh Allah untuk contoh kita. Tapi kenapa kadang kita mencontoh bukan manusia yang sudah Allah jadikan menjadi contoh kepada kita? Maaf, maksiat munculnya kepada diri kita. Betul? Kita nyontoh setiap hari yang ada pada diri kita, bukan kepada Rasulullah. Maka maksiat yang ada selalu mengiringi di dalam hati kita, di dalam jasad kita. Tapi mudah-mudahan, maka saya katakan, niatkan untuk barakah maulid, ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan aku bisa meniru itba' kepada Nabi Muhammad. Qur'annya juga jelas. Allah Ta'ala, kenapa Nabi mengatakan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani, dan kalimatnya pakai faqad, sungguh-sungguh. Jangan mudah kalian mengatakan ana min ahli sunnah wal jamaah. Apakah tidak malu? Pengakuan yang kosong. Apakah kalian bukan dikatakan orang yang munafik? Maaf, sunnah Nabi ini perlu diperhatikan oleh kita. Karena tatkala kita memperhatikan sunnah-sunnahnya Rasul yang diajarkan Rasul, kita jalankan, insya Allah fa insya Allah kita akan dikatakan orang yang cinta dengan Rasul. Setelah kita dikatakan cinta dengan Rasul, mudah-mudahan kita akan bersama di surga dengan baginda Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau, jelas di Qur'annya. Allah amarkan, perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk umatnya, jangan buru-buru kalian mengaku cinta ila Rabbil Alamin sebelum cinta kepada kekasihku Nabi Muhammad, sebelum mengikuti kepada Nabi Muhammad, sebelum bisa menghidupkan daripada ajaran Nabi Muhammad. Maaf, ini tentang sunnah penting. Mudah-mudahan daripada barakah maulid, ya, insya Allah kita bisa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Yang dimaksud menghidupkan sunnah Nabi itu, pertama kita hidupkan untuk diri kita, terus kita sebarkan kepada anak kita, kepada istri kita, sebarkan lagi kepada murid-muridnya kita. Terus ada satu wali, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Jeddah Segaf, dalam keadaan sakit. Beliau sama santrinya mau pakai baju,
Sunnahnya pakai baju, pakai yang tidak mendahului, yang didahului apa? Tangan apa? Tangan kanan. Ini santrinya bilang, tangan kanannya beliau kebetulan lagi sakit. Santrinya bilang, Habib pakai bajunya Habib, tangan kiri dulu yang dimasukkan, karena tangan kanan lagi sakit. Ini keadaan udah sepeh, udah sepuh. Habib Abdul Qadir sampai 3 kali tidak mau, lah ngapet ini, lah ditarik, lah. Terakhir dia ngomong, bahasa sini apa? Kalau akal saya masih sadar, wallah saya tidak akan meninggalkan apa yang pernah diajarkan oleh Datukku Rasulullah. Muhammad. Maka sampai beliau dikatakan kutbu hadi zaman, pada zamannya beliau megang kutub, pantas. Karena apa yang dijalankan dalam hidupnya dia tidak ada lain kecuali mencontoh Nabi Muhammad. Akhirnya baru tangan kanannya dulu dipaksa dalam keadaan sakit. Masya Allah. Ada seorang ulama besar, Abul Abbas Al-Mursi. Beliau sampai mengatakan, seandainya ada hijab terhalang sesaat aku tidak bertemu dengan Nabi, wallah, kata dia, lamma adattu nafsi ma akuna minal muslimin. Seandainya aku terhalang dengan Nabi Muhammad, ada hijab, aku tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, aku anggap hari ini aku keluar dari agama Islam. Muhammad. Setiap harinya tidak pernah dia meninggalkan apa yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Pernah ada satu perkumpulan di Hadrul Maut, para habaib makan, selesai acara ini disajikan buah semangka. Makan buah semangka ini termasuk sunnah. Wah, habaib lainnya, wali-wali situ udah makan. Ada satu wali yang tidak mau makan. Kata habaib lainnya bilang, Habib, hada sunnah. Naam, araftu hada sunnah. Makan ini sunnah. Kenapa tidak makan? Ente pengen tahu kenapa saya tidak makan? Saya sampai detik ini belum menemukan rawi, cara, kefiah makannya Nabi, makan semangka, kefiahnya makan semangkanya Nabi seperti apa, saya belum menemukan. Jadi saya tidak mau makan. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya kayak pakai siwak, ada pulpen enggak? Awas siwaknya Habib sini. Ini sejengkal ya, yang disunahkan ada sejengkal. Terus pakainya siwak gimana Pak? Kira-kira Pak, orang sini yang pakai siwak gimana? Megangnya bagaimana? Begini? Apa begini? Apa begini megangnya? Yang tahu coba, yang Anda tahu. Gimana? Biasanya orang sini mungkin begini ya. 3 jari di atas, yang 2 Allahumma sholli ala Muhammad. Iya, begini ya. Nah ini, ya terus kayak angka 8 muter. Terus baru digesek-gesek dari atas bawahnya ya. Terus masuk ke sini. Nah, itu yang diajarkan, sunnah, tepatnya sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terus kalau minum, tahu minum. Nah, ini maaf Habib tak minum sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Diawali dengan bismillah, setelah satu tenggukan, terus diakhiri dengan alhamdulillah. Terus lagi bismillahirrahmanirrahim, minum, terus alhamdulillah. Sampai 3 kali, 3 tegukan. Jangan sampai mengeluarkan nafas. Ada orang yang minum begini, 1 gelas langsung ditekuk semuanya. Dia mengeluarkan nafas ke dalam itu penyakit. Yang masuk lagi itu penyakit. Tapi kalau minum dengan cara Nabi tadi, sunnah Rasul, itu dikatakan secara ilmu kesehatan, selagi air ini masih nampung di perut, maka akan memperlancarkan daripada saluran
syaraf, darah, apa itu, Masya Allah. Jadi apa yang pernah diajarkan Nabi kepada kita. Terus ketika kita mau masuk ke tempat, mendahulukan dengan apa? Hah? Kita mau masuk ke tempat kayak majelis taklim, terus ke rumah, ke masjid, apa yang disunahkan? Kaki? Ya. Kalau kita mau masuk ke tempat yang disunahkan pakai kaki kiri apa? Masuk? Itu toh. Yang lainnya enggak, kecuali WC. Dahulukan dengan kaki. Iya. Hadirin wal hadirat, ikhwanir rahimakumullah. Bahwasannya dikatakan man lam yafrah bi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yara farahan abadan. Barang siapa yang tidak bergembira, bahagia dengan datangnya kelahiran Nabi Muhammad, maka orang itu tidak akan mendapatkan kegembiraan selama-lamanya. Na'udzubillah min. Di bulan Maulid ada nggak, Bu? Hah? Pak, bulan Maulid ada nggak? Hah? Bulannya apa namanya? Rabiul Awal. Dikatakan oleh Habib Abdul Qadir radhiyallahu an, Rabiul Awal syahrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahrul Mubarak wulida wa bu'isa wa hajara wa tuwfiya Nabi sallallahu alaihi wasallam fih. Bahwasanya di bulan Rabiul Awal ini ada 4. Pertama, kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa bu'isa, dibangkitkan Nabi SAW. Wa hajara, dan hijrahnya Nabi. Wa tuwfiya Nabi SAW, dan meninggalnya Rasul SAW juga di bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan semua yang hadir memperingati Maulid Nabi SAW, seperti Imam Hasan Al-Basri mengatakan, wadidtu law kana li mislu jabalin Uhud dhahaban wa anfaqtuh ala qiraati maulid. Kenapa Imam Hasan Al-Basri sampai mengatakan, seandainya aku punya gunung, akan tapi gunung itu emas. Ketika datang peringatan kelahiran manusia sempurna Habibuna Muhammad SAW, maka akan aku infakkan semuanya gunung emas itu untuk memuliakan peringatan baginda Nabi Muhammad. Kenapa Imam Hasan sampai mengatakan begitu? Ya jelas, karena seandainya Allah tidak menciptakan Nur Muhammad, tidak akan diciptakan oleh Allah. Jadi ini alam ini hadiah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berikan hadiah kepada umat-umat, menjadi rahmatan lil alamin. Ya, ini bukan milik kita, hakikinya milik Rasulullah. Ya, makanya ini yang diajarkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Makanya beruntung bagi siapa orangnya. Maaf, kalau Habib Salim mengadakan maulid, ada partisipasi, yang dimintain mengeluarkan hartanya untuk maulid, orang itu orang yang sangat beruntung. Karena orang itu betul-betul memuliakan Nabi, tidak melihat nilainya, nominalnya, tapi dengan keikhlasannya, dengan hati yang tulus mengeluarkan untuk menyukseskan daripada peringatan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf, ulang tahun Agustus nggih, terus ulang tahun anake nggih mboten. Sampean mampu berjuta-juta mengeluarkan, tapi untuk Maulid Nabi Muhammad mestinya jangan merasa sayang. Tapi kalau kita ingin digolongkan orang yang memiliki rasa cinta kepada Nabi Muhammad sesuai dengan kadar kita, sesuai dengan kemampuan kita, ketika masuk Rabiul Awal, bagi setiap muslim, bagi setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakan maulid di rumah masing-masing. Sekalipun kita baca maulid dengan istri kita, dengan anak kita,
kita mampu memanggil tangga orang 5, tidak apa-apa, karena kita semata-mata ingin mengagungkan daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai dikosongkan. Kita memperingati haulnya orang soleh, itu dikatakan fadilah di dalam hadis bahwasannya kita sedang menghidupkan orang soleh tersebut, menghidupkan kembali. Kita membaca biografi manaqib seorang wali-walinya Allah, itu kita seakan-akan sedang berkunjung mendapat fadilah. Ada peringatan haul Syekh Abdul Qadir, kita datang seakan-akan kita dapat pahala fadilah berkunjung langsung ziarah ke beliau. Dan bahkan dikatakan dalam manaqib yang dikarang oleh Habib Salim bin Jindan, Manaqib al-Barahin wal Bayyinat fi Manaqibi Maula Ainat, saya cuplik dari situ, tuba liman ahabba waliyan. Orang yang cinta dengan walinya Allah, orang itu sudah mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan dunia wal akhirat. Yang saya nalarkan, ini baru wali, ini baru mukmin. Mereka jadi wali karena tidak ada lain mengikuti Nabi Muhammad. Bagaimana kalau kita meniru Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, di rumah kita bacakan biografinya Nabi Muhammad? Wallah, kita tidak bisa menghitung daripada anugerah yang diberikan oleh Allah. Wallah, kita tidak bisa menghitung daripada barokah yang diturunkan oleh Allah. Kita tidak bisa menghitung daripada rahmat yang diturunkan oleh Allah subhanahu. Jangan maulid kumpul besar begini, desa ngadakan maulid, itu yang bareng-bareng sifatnya. Tapi kalau bisa Rabiul Awal datang, hatta nafaran, hatta pun satu orang, ente baca maulid Nabi Muhammad di rumah ente, ente akan mendapatkan keberkahan. Sebab dikatakan oleh Habib Ali, wa umma bi barakatihi wa wijhatihi auladana wa walidina. Ketika di mana maulidnya Nabi dibacakan, kata Habib Ali, barokahnya ini sumleber, sumrambah, keluar yang dibacakan di tempat ini, tapi tempat lain desa ini mendapatkan barokah. Amin. Bukan barokah ke orang tua-tua saja, akan tapi barokah kepada anak-anak kita, keturunan kita, orang tua kita, semuanya mendapatkan barokah dengan adanya bacaan maulid Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada keluar dari dunia kecuali orang itu membawa iman. Orang yang mengagungkan pangkat tingginya Nabi, faza bil iman, dia akan mendapatkan satu keberuntungan, yaitu orang yang digolongkan memiliki iman yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Ada satu kisah di zaman Habib Ali. Habib Ali setiap hari Khamis Rabiul Awal, Khamis akhir, beliau itu mengadakan maulid di Sewun. Satu saat ulama-ulama tarim itu ingin datang ke Sewun, kama Al-Habib Ahmad bin Hassan Al-Attas dan teman-temannya beliau. Akan tapi ada satu orang yang tidak mau hadir. Kata satu orang ini, suf salafuna, salaf kita di depan mata kita, di Zambal di depan mata kita. Suf, ngapain kita jauh-jauh datang ke Sewun? Yang sepuh-sepuh, bahkan Habib Ali yahdur ziarah ke Fagil Muqaddam, datang ke sini ke Zambal. Ngapain kita ke sana? Kata Habib Ahmad, lah, anak tetap berangkat maulid di Sewun di Habib Ali, yang orang maulid itu Durab. Akhirnya benar, ini berangkat. Wah, kalau kita pikir, Masya Allah, kalau Habib perjalanan dari Purwokerto Sokaraja sini kurang lebih sekitar 3,5 jam. Iya, ada tol enak, ya. Kalau zaman dulu ini, Masya Allah, Pak Agung dari Jogja ke Cirebon pakai tol enak, ya. Ini zaman dulu, ini wali-walinya Allah. Syuf, mungkin pakai kendaraannya apa? Onta ya, padang pasir, Masya Allah, berhari-hari. Demi apa? Mendapatkan barokah dari seorang wali yang diperingati Al-Insanul Kamil, Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini datang berhari-hari mungkin. Lah, satu orang ini ziarah ketika rombongan ini datang ke Sewun,
Satu orang ini datang ke Zambal ziarah, ketemu seorang wanita salehah waliyah, mengatakan, ente kesini mau apa? Ana mau ziarah ke Zambal. Syuf, di Zambal tidak ada orang. Loh, kenapa? Kosong semua yang di makom. Wa yahdur bihal Mustafa alun wa ahlul khuyub. Semua mereka hadir maulid di Sewun, di tempatnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Masya Allah. Makanya beruntung antum, maulid warga sini khususnya yang adakan Habib Salim dan warga sini, alhamdulillah para habaib yang datang banyak. Mudah-mudahan, saya yakin barokah, beribu-ribu barokah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah satu kisah di zaman Habib Ali ziarah ke Fagil Muqaddam. Hari pertama tidak ada, hari kedua tidak ada, hari ketiga baru ada. Ditanya, Habib, antum kemana kemarin? Syuf, ya Ali, ana ada perintah dari Rasul SAW, disuruh takziah. Ada beberapa aulia Zambal disuruh takziah. Kemana takziah, kemana? Ke Jawa. Ajib, 130 tahun yang lalu ke Jawa, takziah ke Jawa. Naam. Siapa yang meninggal? Ulama besar, seorang wali? La, dia pecinta anak cucu Nabi Muhammad, tukang derek na Habib, gawak na tasih Habib. Rasulullah memerintahkan kepada cucunya yang punya pangkat wali besar Fagil Muqaddam untuk takziah, untuk datang mendoakan. Makanya beruntung ketika kita bisa meletakkan mahabbah karena maaf. Ketika antum kumpul di sini, antum bisa berjabat tangan dengan tangannya para habaib, antum nyambung memiliki sabab sampai ke baginda Nabi Muhammad. Sebab saya yakin kama Al-Habib Agil, Al-Habib Salim dan habaib lainnya ketika kecil diciumin oleh abahnya. Setiap pagi musafahah, salaman, cium tangan bolak-balik. Abahnya ajaran tersebut dari kakeknya. Masalah sama perumpamaannya. Abahnya dari kapan pagi terus diajarkan terus sanad nyambung musafahahnya sampai ke baginda Nabi Muhammad. Pandangan matanya dari abahnya, dari kakeknya terus nyambung juga kepada baginda Rasulullah SAW. Makanya ulama-ulama salaf kita yang ada di Indonesia seperti pendiri NU Kiai Hashim Asy'ari, beliau dulu di Hijaz di Mekah belajar lama dengan kakak Al-Habib Ali, yaitu Al-Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu an. 6 tahun. Makanya beliau pulang, antum tahu fotonya Kiai Hashim Asy'ari pakai peci hitam apa pakai imamah? Hah? Pakai peci hitam apa pakai imamah? Pakai imamah. Suf, jangan sekali-kali mengatakan ini, maaf. Semua yang diajarkan oleh Nabi, sebab dengan tawaduknya Nabi, ketika Nabi ditanya, kam bila adrin ajabal Mustafa hatta atahul wahyu illa waqafa. Nabi kalau ditanya, berapa kali Nabi menjawab, aku tidak tahu. Karena yang sesungguhnya tahu adalah Allahu a'lam. Dan Imam Nawawi pun mengatakan, ulama hakikin ketika ditanya, pasti dia berawal dari muqaddimah, kata-kata pendahulunya, saya tidak tahu. Artinya ada yang lebih tahu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi menjawab setelah adanya, datangnya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, ikhwani rahimakumullah, mudah-mudahan berkah daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita ditambahkan iman kita dan kita ditambahkan kefahaman kita yang baik, dirajinkan ibadah kita, bisa menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, maka dikatakan di dalam hidupnya tidak ada pegangan kecuali berpegang untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Dikatakan Rasulullah, orang itu ketika meninggal akan masuk surga. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jauhkan kami dari bala, jauhkan kami dari wabah. Ya Allah ya Rabb,
jadikanlah anak keturunan kami anak keturunan yang saleh salehah, yang selalu menghidupkan daripada sunnah Nabi Muhammad, yang selalu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti Nabi Muhammad, yang mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tidak keluar kami dari tempat yang penuh barakah pada malam ini ya Allah, karena di sini ada peringatan perayaan Maulid kekasihmu baginda Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah kami dari tempat ini, kecuali kami betul-betul jadikan manusia yang tidak ada lain dalam hidupnya dan di dalam hatinya, yaitu kecintaan kepada Allah dan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jadikanlah kami hamba-hamba umat Nabi Muhammad yang rajin membasahi lisannya dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, aku minta kepadamu ya Allah untuk jamaah yang hadir daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad pada malam hari ini ya Allah, mudah-mudahan tidak lebih sehari mereka yang hadir mengamalkan membaca salawat kepada Nabi Muhammad 1000 kali, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dikatakan orang yang membaca salawat 1000 kali tidak kurang dari 1000 kali, istiqamah setiap hari 1000 kali, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal akan mendapatkan berita surganya, dan ketika meninggal lam tamassuhun nar, tidak akan disentuh jasadnya oleh api neraka. Amin Allahumma. Habib akan memberikan satu ijazah salawat yang pendek, mudah-mudahan bisa diamalkan setiap hari 1000 kali, tidak kurang dari 1000 kali. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Setiap 100 kali diteruskan wa ala ali sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Setiap 100 kali diteruskan wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah segala apa yang dihajatkan akan dimudahkan, akan diijabah dengan wasilah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abidika riggan wa anta lam tasri dhalika ahlan. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya muhni kulli faqir wa ya muqawwi kulli dhaif wa ya ma'man kulli makhif. يسر علينا كل عاسر فتيسر العاسر عليك ياسر. اللهم يا من يحتاج إلى البيان وتفسير حاجاتنا إليك قاسر الله وحاجة حاضرين والحاضرات يا الله. عسى الله السلامة في الدين والدنيا والآخرة يا الله، حسانا في الدين والدنيا والآخرة وأنت عالم بها وباصر. اللهم إني أخاف منك ومن يخاف منك ومن لا يخاف منك وبحق من يخاف منك نجنا ممن يخاف منك بحرمتي وبحق محمد صلى الله عليه وسلم. أرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنافك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت رجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد الباشر الناذر السراج المنير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا عالم سري منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالما. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم يا أرحم فرج على يا الله لنا
بالسعادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة يا الله اللهم صل عليه وعلى آله يا الله يا رسول الله يا الله يا رسول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آخر الكلام والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.